Dengan ini kami dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi makalah proyek konstruksi yang berjudul Proyek Pembangunan Rumah Tinggal 2 Lantai Tipe Abila di Balai Karangan Kabupaten Sanggau tahun 2025. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Hasbi Asidiki, kemudian Nabil Rizky Syahlevi, kemudian Bintang Dwi Prabdipta, kemudian Dimas Septa Satria Utama, kemudian Fadil Efra Bimantri, dan kemudian ada Fadil Muhammad Kolbi. Oke, berikutnya kita masuk ke durasi pekerjaan. Bagian ini sangat penting karena durasi menentukan sejauh mana proyek dapat mencapai target waktu 6 bulan atau sekitar 24 minggu. Setiap item pekerjaan memiliki durasi yang disesuaikan dengan kompleksitas dan jumlah volume pekerjaan. Sebagai contoh, pekerjaan pendahuluan diberi durasi 2 minggu, pekerjaan pondasi membutuhkan 3 minggu, pekerjaan struktur panel labila 5 minggu, pekerjaan dinding beton bertulang dan styrofoam diberi 3 waktu minggu karena melibatkan pemasangan wire mesh dan plester 2 lapis. Pekerjaan finishing seperti pengecatan, keramik, PGV, dan ornamen masing-masing diberi 1-2 minggu sesuai standar pelaksanaan. Berikutnya, logika ketergantungan. Pada tahap perencanaan proyek, logika ketergantungan antar kegiatan menjadi dasar untuk menyusun jadwal yang realistis. Konsep predesesor dan suksesor merupakan hubungan yang menggambarkan bahwa suatu pekerjaan hanya dapat dimulai apabila pekerjaan sebelumnya telah mencapai tahap tertentu. Misalnya, pekerjaan A1 atau pendahuluan harus selesai sebelum pondasi A2 dimulai. Hal ini karena pondasi tidak bisa dikerjakan sebelum titik bangunan dipastikan. Pekerjaan A3 yaitu struktur panel hanya dapat dimulai setelah pondasi selesai untuk memastikan pondasi memiliki kekuatan yang cukup menahan dinding panel. Pekerjaan dinding A4 dan pengendapan A5 keduanya bergantung langsung pada pekerjaan struktur. Artinya ketika struktur berdiri, dua pekerjaan berbeda dapat berjalan paralel. Pada kegiatan finishing seperti kelistrikan, pengecatan, pemasangan keramik, semuanya memiliki irisan ketergantungan, sehingga perlu penjadwalan yang hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih yang menimbulkan kerusakan pekerjaan. Hubungan ini memastikan pekerjaan berjalan teratur dan tidak menimbulkan rework atau penundaan waktu. Berikutnya AON atau Activity on Node merupakan metode untuk menggambarkan alur kegiatan secara berurutan menggunakan node atau kotak yang berisi aktivitas. AON sangat bermanfaat dalam menentukan critical path atau titik kritis. Critical path adalah rangkaian aktivitas yang total float-nya adalah 0 atau tidak memiliki kelonggaran waktu. Jika salah satu aktivitas di jalur kritis terlambat, seluruh proyek akan terlambat. Pada diagram AON untuk proyek ini, kegiatan kritis mencakup pekerjaan pendahuluan, pondasi, struktur, dinding, keramik, pengecatan, dan pemasangan railing dan list profil. Dari AON dapat terlihat bahwa jalur kritis dimulai dari minggu 0 hingga minggu 18. Ini berarti apabila seluruh pekerjaan kritis ini berjalan lancar, maka proyek dapat selesai tepat waktu. Berikut hasil perhitungan ES, EF, LS, dan LF-nya. Perhitungan ES dan F digunakan untuk menentukan kapan pekerjaan bisa dimulai paling awal dan kapan pekerjaan diperkirakan selesai apabila dimulai sedini mungkin. Sedangkan LS dan LF digunakan untuk menghitung batas waktu paling akhir. Sebuah pekerjaan dapat dimulai tanpa menyebabkan keterlambatan jadwal keseluruhan. Dengan adanya nilai float atau slack, kita dapat melihat pekerjaan mana yang memiliki kelonggaran. Misalnya, pekerjaan kelistrikan memiliki float 3 minggu. Karena dapat dimulai kapan saja dan setelah struktur selesai tanpa mengganggu pekerjaan lain. Kemudian pekerjaan PGV memiliki float 2 minggu karena finishing lain dapat maju terlebih dahulu. Perhitungan ini menjadi dasar monitoring progres harian atau di lapangan. Berikut PDM atau Precedence Diagram Method. Metode PDM memiliki fleksibilitas lebih besar dibanding AON karena memperbolehkan penggunaan keempat jenis hubungan yaitu FS, SS, FF, dan SF. Pada diagram proyek ini terlihat bahwa beberapa kegiatan menggunakan hubungan start to start atau SS, misalnya antara pekerjaan struktur dan pekerjaan kelistrikan. Hal ini memungkinkan pekerjaan berjalan paralel sehingga mempercepat durasi proyek. Dengan PDM, kita juga dapat menentukan overlap waktu atau penundaan yang bisa diterapkan untuk memanfaatkan waktu secara maksimal. Dan berikut hasil perhitungan ES, EF, dan LS dan LF-nya.
Kemudian bar chart. Bar chart memberikan visualisasi jadwal dalam format timeline mingguan. Pada diagram ini kita bisa melihat distribusi pekerjaan dari minggu ke minggu secara horizontal. Bar chart ini sangat berguna untuk menyusun rencana kebutuhan tenaga kerja per minggu, menentukan kapan material harus datang ke lapangan, memonitor pekerjaan yang tertunda, dan membandingkan realisasi dengan rencana. Baiklah, kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu AHSP dan HSD volume pekerjaan. Analisis perhitungan volume pekerjaan pada dokumen ini disusun berdasarkan AHSP atau analisis harga satuan pekerjaan serta HSD atau harga satuan dasar pada Kota Pontianak tahun 2025. Penggunaan kedua acuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap item pekerjaan dihitung secara akurat, konsisten, dan sesuai standar biaya terbaru yang berlaku di wilayah Kota Pontianak. Perhitungan volume dilakukan dengan metode teknis sesuai kondisi lapangan dan digabungkan dengan harga satuan resmi, sehingga menghasilkan estimasi biaya yang realistis, serta mengikuti ketentuan perencanaan konstruksi tahun 2025. Baiklah, berikutnya adalah beberapa contoh perhitungan RAB yang kami laksanakan, yaitu ada 7 item pekerjaan. Yang pertama adalah perhitungan RAB item pengecatan. Pada bagian ini dijelaskan bahwa biaya pengecatan untuk area interior per meter persegi, perhitungan dimulai dari komponen tenaga kerja, kemudian bahan, peralatan, hingga penambahan biaya umum dan keuntungan. Dari jumlah tenaga kerja dan bahan untuk pengecatan interior, diperoleh harga D yaitu sebesar Rp63.511 per meter persegi. Setelah ditambah keuntungan 10%, maka harga satuan pengecatan interior adalah sebesar Rp69.862. Nilai ini kemudian dikalikan dengan luas pengecatan interior untuk mendapatkan total biaya sebesar Rp32.962.000. Berikutnya di sebelahnya yaitu ada tabel perhitungan RAB pengecatan eksterior. Pekerjaan pengecatan eksterior memiliki perhitungan serupa dengan interior, namun terdapat perbedaan pada jenis cat dan harga satuannya. Dari perhitungan tenaga dan bahan, harga satuan pengecatan eksterior yaitu sebesar Rp89.168 per meter persegi. Terus pengecatan eksterior kemudian dikalikan dengan harga tersebut dan menghasilkan total biaya pekerjaan sekitar Rp18.030.000. Biaya ini relatif lebih tinggi per meter persegi dibanding interior karena material yang digunakan lebih berkualitas untuk tahan terhadap panas dan hujan. Berikutnya adalah perhitungan RAB item pengetapan. Pada slide ini dijelaskan perhitungan biaya untuk 1 meter persegi pekerjaan pengatapan. Pekerjaan ini terdiri dari pemasangan rangka baja, ringan, dan penutup atap. Setelah penjumlahan komponen tenaga dan bahan, diperoleh harga satuan pekerjaan atap sebesar Rp450.828 per meter persegi. Ketika dikalikan luas total atap sebesar 160,3 meter persegi, total biaya menjadi Rp72.267.067. Berikutnya adalah perhitungan RAB item PGV. Pada tabel ini kita akan menghitung pemasangan pintu aluminium strip dengan lebar 8 cm. Pada slide ini dijelaskan perhitungan pemasangan 1 meter persegi pintu aluminium strip. Komponen utama pekerjaan ini adalah profil aluminium dan strip aluminium sebagai rangka pintu. Bahan aluminium menjadi komponen terbesar dalam biaya ini dengan nilai lebih dari Rp1 juta untuk per meter perseginya. Setelah dijumlahkan dan ditambah keuntungan 10%, diperoleh harga satuan sebesar Rp1.427.000 dengan total volume yaitu sebesar 21 unit. Maka total biaya mencapai Rp14.277.000. Berikutnya adalah item pemasangan jendela kaca dengan tebal 6 mm rangka aluminium. Pekerjaan ini mencakup pemasangan jendela kaca dengan tebal 6 mm dengan rangka aluminium. Sama seperti pintu, pekerjaan ini melibatkan tenaga ahli aluminium. Dari perhitungan biaya tenaga kerja dan material, harga satuan pekerjaan jendela adalah Rp1.298.000 per meter persegi. Setelah dikalikan dengan total volume sebesar 21 unit, didapatkan biaya
Rp14.281.000. Berikutnya adalah perhitungan RAB item keramik 40 kali 40. Pada pekerjaan keramik, komponen biaya berasal dari tenaga kerja dan bahan seperti keramik, semen, pasir pasang, dan semen warna untuk nut. Setelah penjumlahan, harga satuan pemasangan keramik sebesar Rp270.616. Jika dikalikan dengan total area sebesar 243,6 meter persegi, maka total biaya mencapai Rp66.409.000. Keramik menjadi salah satu pekerjaan finishing yang memiliki pengaruh besar terhadap kualitas visual bangunan, sehingga pemasangan harus rapi dan simetris. Berikutnya adalah perhitungan RAB item ornamen railing. Pekerjaan railing terdiri dari pembuatan dan pemasangan railing besi pengaman dengan tinggi 1,2 meter. Pekerjaan ini lebih rumit karena melibatkan proses pengelasan, pemotongan pipa, besi, perakitan, hingga finishing pengecatan anti karat. Setelah semua komponen dihitung, harga satuan pemasangan railing adalah sebesar Rp1.353.000 per meter persegi per meter. Dengan total panjang 22,53 meter, diperoleh total biaya sebesar Rp30.496.000. Berikutnya adalah perhitungan RAB item kelistrikan. Pada tabel ini, pemasangan satu titik instalasi lampu. Pada pekerjaan ini, setiap listrik dihitung sebagai satuan unit. Total titik yang digunakan adalah 40 titik. Setelah dihitung berdasarkan AHSP, diperoleh harga satuan sebesar Rp677.000 per titik, sehingga total biaya pekerjaan kelistrikan mencapai Rp10.236.000. Pekerjaan listrik merupakan salah satu pekerjaan yang wajib memenuhi standar keselamatan, sehingga membutuhkan tenaga ahli dan material bersertifikasi SNI. Berikutnya yang terakhir adalah perhitungan RAB item list profil atap tipe 1. List profil atap tipe 1 menggunakan material profil dekoratif untuk finishing atap. Pekerjaan ini biasanya bertujuan menambah estetika bangunan dan menutup bagian sambungan atap agar lebih rapi. Dengan koefisien tenaga dan harga bahan yang ditentukan, harga per meter perseginya adalah sebesar Rp237.000 ketika dikalikan dengan volume sebesar 57,5 meter persegi, diperoleh total biaya sebesar Rp13.633.000. Slide berikutnya adalah menjelaskan tentang rencana anggaran biaya. Di slide ini, seluruh item pekerjaan dijumlahkan menjadi RAB final, mulai dari pekerjaan pendahuluan, pondasi, struktur, dinding atap, keramik, kelistrikan, pengecatan, PGV, railing, serta list profile, dengan total keseluruhan proyek yaitu sebesar Rp940.800.647.000. Angka ini menjadi nilai kontrak resmi antara kontraktor dan owner. Selanjutnya, spesifikasi proyek. Yang pertama, spesifikasi struktur panel Abila. Menggunakan beton mutu K250, diperkuat wearmas dan memiliki inti styrofoam sebagai insulasi. Pemasangan dilakukan dengan sambungan konektor baja dan grout. Panel harus tegak lurus dan diperiksa kualitasnya sebelum dilakukan pengecoran sambungan. Yang kedua, spesifikasi dinding bertulang plus styrofoam. Menggunakan styrofoam OPS dengan densitas tertentu untuk meningkatkan isolasi panas dan suara. Di bagian luar dipasang wearmas dan diplester 2-3 cm. Permukaannya harus halus dan siap dicat. Yang ketiga, spesifikasi pekerjaan pengatapan bangunan. Menggunakan baja ringan G550 dan penutup atap metal atau galvalum. Kemiringan atap minimal 30 derajat untuk menghindari kebocoran. Instalasi talang dan display dilakukan sebagai finishing. Yang keempat, spesifikasi keramik 40 x 40 cm. Dipasang dengan nut 2-3 mm. Permukaan harus rata, tidak boleh kopong lebih dari 5%. Grouting dilakukan setelah keramik terpasang 24 jam. Yang kelima, spesifikasi pekerjaan pengecatan. Menggunakan cat interior dan eksterior berkualitas premium. Proses pengecatan harus terdiri dari pembersihan, pendempulan, cat dasar, kemudian cat akhir 2-3 lapis agar hasil warna merata dan tahan lama. Selanjutnya, realisasi proyek. Pasal 1 pengertian. Pasal ini menjelaskan definisi istilah penting dalam kontrak
kontrak seperti siapa pihak pertama, pihak kedua, dan dokumen apa saja yang menjadi bagian kontrak. Tujuannya agar tidak terjadi salah paham dalam pelaksanaan proyek. Pasal 2 ruang lingkup. Kontraktor bertanggung jawab melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan rumah sesuai gambar desain, RAB, dan dokumen kontrak. Semua dokumen tersebut menjadi salah satu kesatuan yang wajib dipatuhi. Pasal 3 kebijakan. Kontraktor wajib menyediakan tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Masa pelaksanaan ditetapkan 6 bulan sejak kontrak ditandatangani. Semua pekerjaan harus mengikuti spesifikasi teknis yang telah disetujui. Pasal 4 tata cara pembayaran. Pembayaran dilakukan bertahap sesuai progres. 35% DP setelah kontrak ditandatangani, 35% kedua setelah progres mencapai lebih dari 50%, dan 20% ketiga setelah proses mencapai sekitar 80%. Pembayaran berdasarkan laporan progres yang diajukan kontraktor. Pekerjaan yang tidak termasuk. Beberapa item tidak termasuk dalam kontrak utama seperti pemasangan meteran listrik dan PDAM, pemasangan toren air, pembangunan pagar, dan pekerjaan interior tambahan. Jika dibutuhkan, item ini harus dibuat perjanjian bertambahan. Pasal 5 penyelesaian perselisihan. Jika terjadi masalah, kedua pihak wajib menyelesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Bila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Pontianak. Pasal 6 pelaksanaan. Kontraktor harus mengikuti jadwal yang ditetapkan dan memastikan pekerjaan selesai tepat waktu maksimal 6 bulan. Dan yang terakhir pasal 7 penutup. Kontrak berlaku sejak ditandatangani. Perubahan atau penambahan isi kontrak hanya dapat dilakukan melalui adendum tertulis yang disetujui kedua pihak. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu pembangunan rumah 2 lantai tipe Abila di Balai Karangan dengan nilai kontrak sebesar 940,8 juta. Yang kedua, menggunakan sistem panel percetak Abila untuk struktur yang diklaim efisien dan kuat. Yang ketiga, rencana proyek bisa selesai dalam waktu 18 minggu yaitu jauh lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh kontrak sekitar 6 bulan. Yang keempat, pekerjaan struktur Abila adalah pekerjaan paling mahal dan merupakan bagian dari jalur kritis yang tidak boleh terlambat sedikit pun. Selanjutnya adalah saran. Saran yang pertama yaitu kontraktor wajib mengawasi ketat dan memastikan semua sumber daya fokus pada pekerjaan yang masuk jalur kritis, seperti struktur panel, pondasi, keramik, dan pengecatan. Agar proyek selesai tepat waktu. Yang kedua, pastikan kualitas pemasangan struktur panel Abila dengan mutu beton K250 sesuai standar, karena ini adalah komponen biaya terbesar dan kunci keberhasilan proyek. Yang ketiga, manajer proyek dapat menggunakan sisa waktu luang pada pekerjaan non-kritis sebagai cadangan jika terjadinya hambatan yang tak terduga. Baik, kami akan menyampaikan kata-kata bijak dari masing-masing anggota kelompok kami. Kata bijak, kalau dikabulkan berarti baik, kalau tidak berarti ada yang lebih baik. Kata bijak, jika kamu takut mencoba, maka kamu tidak akan tahu batasanmu. Kata bijak, kekayaan terbesar sebuah bangsa adalah manusianya. Kata bijak, jika kau merasa kalah, ingatlah, kalah itu untuk orang-orang yang tidak mau bangkit dari kegagalan. Kata bijak, jangan pernah merubah dirimu untuk disukai orang lain dan tetaplah jadi diri sendiri. Keikhlasan bukan menyerah, tapi melepaskan beban yang tak perlu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.